Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya Ayu Alicia Putri Pasaribu, mahasiswa IAKN Parokmi semester 2 dengan NIM 210101173 mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Selamat mendengarkan dan menyaksikan video saya. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Yang pertama, beberapa pemikiran teori belajar konstruktivisme dapat dipahami pada penjelasan di bawah ini. Yang pertama, menurut Piaget 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dalam setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Yang kedua, Lotsbitz dan Tubin 1992 mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Yang kedua, ciri-ciri tersebut pernah dikemukakan oleh Driver dan Hotdam 1994. Ciri-ciri yang dimaksud adalah yang pertama, orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam pembelajaran, mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. B. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. C. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. D. Menggunakan ide baru dalam situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang E, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Yang ketiga, peranan guru pada pendekatan konstruktivisme. Ini lebih sebagai mediator dan fasilitas bagi siswa yang meliputi menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab mengajar atau berceramah, hukum dan tugas utama seorang guru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan merangsang keingintahuan siswa dan membentuk mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan pengalaman konflik. C. Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. 4. Yaitu implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik banyak belajar dan belajar di dalam grup proses. Yang kedua, pengukuran. Proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal sedang dilakukan peserta didik
serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang ketiga, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang keempat, memandang pengetahuan adalah non-objek, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang kelima, belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. 5. Prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang keenam, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Yang kelima, unsur-unsur penting konstruktivisme. Yang pertama, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang kedua, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang ketiga, adanya dorongan agar siswa mandiri. Yang keempat, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Kelima, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Sekian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.